warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada kuliah biokimia dan pembahasan kita pada hari ini adalah bioenergetika dan jenis-jenis reaksi biokimia. Sifat organisme yang pertama adalah hidup, kemudian tumbuh dan berkembang biak. Nah, makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan energi, kemudian kemampuan untuk menyalurkan energi tadi ke dalam pekerjaan biologis. Nah, jadi karena ciri dari suatu organisme itu adalah hidup, tumbuh, dan berkembang biak, serta bisa memanfaatkan energi, nah energi ini juga dapat disalurkan ke dalam pekerjaan biologis. Sehingga ini dapat dikatakan sebagai sifat dasar dari semua organisme hidup. Nah, mari kita perhatikan. Jadi dari prekursor sederhana, kemudian dengan menggunakan energi kimiawi maupun energi dari fotosintesis, maka disintesis atau dibentuk makromolekul yang lebih kompleks dan sangat teratur. Nah, transduksi energi biologis mematuhi hukum kimia dan fisika yang mengatur semua proses alami lainnya dan juga bertujuan untuk menerapkan hukum kimia dan fisika ini pada aliran energi di biosfer. Nah, jadi hukum termodinamika yang kita pernah kalian pelajari itu dipakai juga untuk memahami aliran energi di biosfer. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bioenergetika dan termodinamika. Nah, apa kaitan antara bioenergetika dan termodinamika ini? Nah, bioenergetika adalah studi kuantitatif transduksi energi, yaitu mempelajari mengenai perubahan dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Nah, transduksi energi biologis ini mematuhi hukum termodinamika. Ada dua hukum dasar termodinamika. Nah, kita ingat kembali. Yang pertama adalah untuk setiap perubahan fisik atau kimiawi, jumlah total energi di alam semesta tetap konstan. Kemudian, energi dapat berubah bentuk atau dapat diangkut dari satu wilayah ke wilayah lain, tetapi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Nah, hukum termodinamika yang kedua, dalam semua proses alam, entropi alam semesta meningkat, kemudian alam semesta juga cenderung meningkatkan ketidakteraturan. Nah, dalam mempelajari bioenergetika ada beberapa istilah yang harus dipahami. Nah, yang pertama adalah energi bebas Gibbs atau yang dilambangkan dengan G. Energi bebas Gibbs adalah jumlah energi yang mampu bekerja selama reaksi pada suhu dan tekanan konstan. Dan di satuannya adalah Joule per mol. Kemudian ada entalpi atau dilambangkan dengan H. Nah, entalpi ini lebih singkatnya dinyatakan sebagai panas dari suatu sistem di sebuah reaksi. Juga mencerminkan jumlah dan jenis ikatan kimia yang terdapat pada reaktan maupun produk. Satuannya juga Joule per mol. Kemudian ada istilah yaitu entropi. Entropi atau S merupakan derajat keacakan atau ketidakteraturan dalam suatu sistem. Satuan dari delta G, delta H adalah Joule per mol atau juga dapat dituliskan kalori per mol dengan 1 kalori itu adalah 4,194 Joule. Kemudian satuan entropi adalah Joule per mol kali Kelvin. Nah, jadi dalam entropi ini ada faktor suhu di situ ya. Nah, ini ada tabel menunjukkan beberapa konstanta fisika dan satuan yang digunakan dalam termodinamika. Ada konstanta Boltzmann, kemudian bilangan Avogadro, konstanta Faraday, konstanta gas. Nah,
Jadi 1 kalori itu adalah 4,184 Joule. Kemudian dan suhu absolutnya itu dalam satuan Kelvin yaitu 298 Kelvin. Nah, lalu bagaimana hubungan antara energi bebas Gibbs, entalpi, dan entropi? Nah, jadi dalam persamaan termodinamika, delta G sama dengan delta H dikurang T delta S. Perubahan energi bebas, entalpi, dan entropi itu merupakan satu hal yang terkait satu sama lain secara kuantitatif. Nah, jadi energi berubah menjadi energi lain itu membentuk suatu produk yang baru ya. Dan pembentukan energi baru ini membuat suatu keacakan atau gangguan semakin meningkat. Nah, kemudian selanjutnya sel itu membutuhkan sumber energi bebas. Nah, jadi sel dalam organisme ada merupakan suatu sistem isotermal. Isotermal artinya sistem dengan suhu konstan. Jadi aliran panas yang ada di dalam sel bukan merupakan sumber energi sel. Nah, lalu dari mana energi yang diperoleh? Energi yang didapatkan sel itu berasal dari energi bebas reaksi kimia. Nah, ada dua jenis sel. Yang pertama adalah sel heterotrofik. Jadi energi bebasnya diperoleh dari molekul nutrisi. Kemudian ada sel fotosintetik, yaitu energi bebasnya diperoleh dari radiasi matahari yang diserap. Nah, jadi kalau sel heterotrofik ini biasanya pada organisme seperti hewan dan manusia ya. Kemudian fotosintetik itu tumbuhan karena energinya diperoleh dari radiasi matahari yang diserap. Nah, kedua sumber energi bebas ini kemudian diubah menjadi ATP. Kemudian yang ketiga, perubahan energi bebas standar berhubungan langsung dengan konstanta kesetimbangan. Nah, jadi ada kaitannya juga dengan kesetimbangan kimia. KEK atau konstanta kesetimbangan, misalnya ada suatu reaksi AA ditambah BB menjadi CC ditambah DB. Konstanta kesetimbangannya adalah konsentrasi C pangkat C dikali konsentrasi D pangkat D dibagi konsentrasi A pangkat A dikali konsentrasi D pangkat B. Nah, kondisi standar untuk kesetimbangannya ini adalah konsentrasi 1 molar atau 101,3 kilopascal dengan suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius. Jadi di dalam sel kondisi standarnya, nah ini adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara konstanta kesetimbangan dengan energi bebas standar dalam reaksi kimia. Jadi jika konstanta kesetimbangannya adalah 1, maka delta G-nya 0 dan seterusnya. Nah, jadi meskipun delta G ini dilambangkan dengan satuannya adalah kilojoule per mol, namun ilmuwan biokimistri atau para nutrisionis itu biasanya menggunakan kilokalori per mol. Nah, jadi di sini kalau mau mengubahnya kita harus tahu konversi dari kilojoule ke kilokalori. Tadi sudah disebutkan di awal ya. Nah, ini menunjukkan hubungan antara konstanta kesetimbangan delta D dan arah reaksi kimia. Jika konstanta kesetimbangan itu lebih besar dari 1, maka delta G-nya bernilai negatif. Maka reaksi dalam konsentrasi 1 molar akan terus berlanjut.
Nah, jika konstanta kesetimbangannya 1, maka delta G-nya 0, maka reaksi kimianya berlangsung pada posisi setimbang. Jika konstanta kesetimbangannya 0, kurang dari 1, maka delta G-nya positif, reaksi akan berhenti. Nah, berikut ini adalah contoh dari beberapa reaksi dalam biokimia, yaitu perubahan energi bebas standarnya. Nah, di sini ada contohnya asam anhidrat, ester, glikosida, dan lain-lain. Nah, jadi para biokemis atau nutrisionis itu biasanya akan mengkonversi satuan dari delta G ini menjadi dari kilojoule per mol menjadi kilokalori per mol. Jadi perubahan energi bebas itu sebenarnya bergantung pada konsentrasi reaktan dan konsentrasi produk. Misalnya ada sebuah reaksi AA ditambah BB menjadi CC ditambah DD, maka konstanta kesetimbangannya adalah konsentrasi C pangkat C dikali konsentrasi D pangkat D per konsentrasi A pangkat A dikali konsentrasi B pangkat B. Nah, ini dapat dikatakan sebagai mass action ratio atau dilambangkan dengan Q. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa delta G sama dengan delta G0 ditambah RT ln KEQ, maka ln KEQ tadi adalah ini ya, delta G0 ditambah RT ln konsentrasi C pangkat C dikali konsentrasi D pangkat D per konsentrasi A di pangkat A dikali konsentrasi B pangkat B, sehingga dapat dituliskan delta G sama dengan delta G0 ditambah RT ln Q. Nah, awalnya nilai delta G dalam suatu reaksi itu negatif, namun karena delta G semakin sedikit, maka nilai delta G-nya menjadi 0 sehingga tercapai kesetimbangan. Pada saat setimbang di mana delta G sama dengan 0, kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi, maka dapat diperoleh bahwa 0 sama dengan delta G sama dengan delta G0 ditambah RT ln Q, kemudian kita masukkan nilai Q yang tadi, sehingga nanti diperoleh dalam keadaan setimbang delta G0 sama dengan min RT ln KEQ. Jadi tadi kan ini disama dengan kan 0. Kalau misalnya delta G-nya pindah ke kiri, berarti RT ln KEQ-nya bernilai negatif ya. Nah, kemudian perubahan energi bebas standar bersifat aditif. Nah, misalnya ini ada 2 tahap reaksi kesetimbangan, maka nilai delta G0-nya adalah delta G10 ditambah delta G20. Nah, dalam reaksi biokimia itu banyak sekali yang melibatkan reaksi yang bersambung gitu. Nah, misalnya ada reaksi glukosa ditambah fosfat organik menjadi glukosa 6-fosfat ditambah H2O dengan nilai delta G-nya adalah 13,8 kJ per mol. Kemudian reaksi selanjutnya adalah ATP ditambah H2O menjadi ADP ditambah fosfat organik. Nilai dari delta G-nya atau energi bebas standarnya adalah min 30,5 kJ per mol, sehingga nilai delta G-nya adalah tadi ditambahkan 13,8 ditambah min 30,5, hasilnya adalah min 16,7 kJ per mol.